Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya langsung kembali ke Pak Kasat Reskrim. Pak Kasat Reskrim, dari temuan sementara yang barangkali sudah digali oleh pihak kepolisian ya, apakah kemudian alarm pengingat ataupun juga alarm kebakaran pendeteksi asap ini ditemukan aktif, Pak, pada saat kejadian? Kita masih belum menemukan ada informasi demikian. Kita periksa saksi-saksi, belum ada yang menyampaikan bahwa adanya alarm aktif atau tidaknya. Namun demikian memang berdasarkan keterangan saksi bahwa dari mulai terbakarnya sampai dengan api itu membesar itu cukup cepat dan sangat cepat. Ya, kita sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 10 saksi. Sampai dengan sekarang ini ada dari 6 dari karyawan, 1 dari lingkungan, kemudian juga ada 3 dari saksi ahli. Jadi ada beberapa fokus yang kita gali informasinya, antara lain adalah bagaimana penyimpanan dari baterai yang mengandung litium yang gampang terbakar itu, standarnya, dan kemudian mitigasinya atau alat pemadam yang disiapkan itu apakah sudah sesuai dengan penyimpanan barang tersebut. Kemudian juga mengenai gedung, keamanan gedung, yaitu hanya ada 1 pintu jalan keluar, terus kemudian tidak adanya jalur evakuasi dan struktur gedung yang sehingga menimbulkan korban tidak bisa keluar dan sehingga menimbulkan banyak korban. Terus kemudian penyebab meninggalnya korban yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa tidak adanya luka terbuka ya. Jadi kemungkinan terbesar adalah dari karbon dioksida yang dihirup dan uap panas. Ya, karena terjebak di dalam gedung tersebut. Baik, Pak Kasat. Betul. Sejauh ini, Pak, tadi memang sudah sedikit disebutkan ya, tapi dari seluruh yang diperiksa sebagai saksi, ini siapa saja? Jadi dari karyawan, beberapa karyawan yang ada di situ, terus kemudian ada lingkungannya, kemudian ada saksi ahli kebakaran, sama dengan kita mengecek tentang layak fungsi bangunan tersebut. Jadi dari dinas terkait. Baik, Pak Josia, salah satu yang kemudian disebutkan ya menjadi salah satu penyebab juga ini adalah karena gedung yang kemudian ini kemarin menjadi TKP ini adalah gedung tumbuh. Sebenarnya resikonya seperti apa, Pak Josia? Nah, kalau gedung tumbuh itu mungkin kasusnya dari masalah struktur juga itu harus diperhatikan. Ya. Artinya kalau gedung tumbuh ini harus kita lihat tumbuhnya ini memang direncanakan untuk tumbuh, atau katakanlah misalnya tadinya hanya 2 lantai atau 3 lantai kemudian dinaikkan gitu loh. Jadi pasti juga dalam masalah kebakarannya juga beda ya. Katakanlah misalnya kalau dalam masalah katakanlah instalasi untuk pemadaman kebakaran, katakan untuk sprinklernya, katakanlah misalnya, pasti kan kalau untuk 3 lantai dan 6 lantai beda, karena untuk sprinkler itu yang menyemprotkan air itu kan dia butuh air. Tangkinya harus ada tangki airnya kan. Nah pasti kalau misalnya 3 lantai dengan 6 lantai pasti secara gampangnya double gitu loh. Apakah itu memenuhi gitu dan apakah itu ada. Kemudian juga kalau katakanlah misalnya masalah apar juga itu ada beda-beda tipenya, A, B, C, katakanlah misalnya ya. Jadi kalau sumber kebakarannya ini cairan, katakan bensin dengan katakan gas, ini juga beda yang bisa memadamkannya. Nah, saya pikir ya, hal itu memang ya, artinya beda, nggak bisa berubah begitu saja dari 3 lantai ke 6 lantai, apalagi fungsinya. Kalau tadinya ruko katakan kemudian menjadi gudang, pasti beda penanganannya. Baik, jadi memang perlu penyidikan lebih mendalam lagi begitu ya untuk mengetahui sebenarnya secara konstruksi ini apa saja yang perlu dievaluasi tentunya ya. Terima kasih banyak Pak Josia dan juga terima kasih banyak Pak Kasat Reskrim telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap dan rekan saya Windy Wellington. Kami ucapkan terima kasih.